jarang ya, atau ya sedikit para peneliti yang melakukan analisis dampak ENSO lalu indikatornya diambil dari fase soil. Ya kebanyakan kan selalu indikatornya itu diambil dari anomali surface temperature ya, dari wilayah Nino 34. Nah sebetulnya yang fase soil ini juga menarik ya, bagaimana kita bisa melihat kan dampak apa namanya, dampak langsung ya, antara ENSO dengan curah hujan misalnya. Jadi di situ kita bisa melihat ya, bahwa dampak ENSO ya, ENSO itu selalu ada dua, tiga ya, kalau nggak Nino, Nina ya netral. Itu kan ternyata dampak curah hujannya terhadap curah hujan, walaupun secara teori kalau ketika El Nino cenderung menurunkan gitu ya, jadi anomali curah hujannya akan negatif, dan ketika La Nina selalu akan meningkatkan curah hujan ya, atau anomalinya jadi positif. Nah tapi kan menariknya ternyata tidak juga ya, tidak juga seperti itu. Kalau secara teori ya seperti itu ya. Ternyata setelah dihitung kan menggunakan data, enggak ya, kadang-kadang pada kondisi apa, fenomena El Nino ya, ada curah hujan yang justru sama atau bahkan menambah sedikit ya. Sebaliknya ketika La Nina ya bisa juga sama atau ya berkurang sedikit. Nah perhitungan antara hubungan antara fase soil dengan curah hujan, nah menariknya ini kita buat peluangnya gitu ya, peluangnya. Jadi ketika fenomena El Nino ya, secara teori dia akan mengurangi curah hujan gitu kan, sehingga anomalinya negatif. Tapi kan seperti saya katakan tadi, bisa saja kan ternyata dia menambah gitu ya, menambah. Nah lalu uh, yang menariknya letaknya ya, dengan analisis ini kita bisa melihat peluangnya. Oke, bisa menambah ya, menambah curah hujan sekian anomalinya, tapi dengan peluang berapa persen ya, kan seperti itu. Nah jadi probabilitas ini juga di dalam ilmu statistik ini kan memang apa istilahnya, uh, seni ya, seni gitu, seni bahwa sesuatu itu tidak mutlak terjadi gitu, tidak mutlak, dan itu ya sesuai dengan hukum alam ya. Jadi tidak ada teori probabilitas itu, tidak ada 100% gitu ya. Kalau ada ENSO 100% akan menurunkan curah hujan, kalau ada La Nina 100% menaikkan curah hujan ya. Kalau netral sih bisa variasi ya, bisa 50-50. Di situ ya menariknya. Nah sebetulnya di dalam penelitian ini tadi seperti saya katakan, jarang sekali ya yang melirik ke arah situ. Yang melirik ke arah situ ya sebetulnya sih menarik ya, menarik sekali gitu. Sehingga nanti juga hasil daripada hubungan gitu ya, atau pola korelasi antara, atau peluang ya, bukan korelasi, peluang antara kejadian ENSO ya berdasarkan indeks soil terhadap curah hujan pada suatu wilayah, bisa dikatakan ujung-ujungnya bisa dispasialkan juga ya, sehingga menarik kan. Dari hasil spasialnya nanti terserah peta
spasialnya tuh nanti judulnya apa ya, misalnya judulnya probabilitas peningkatan penurunan curah hujan ya kan pada kondisi ENSO ya, jadi kan judulnya probabilitas, jadi yang tampil di spasial data itu adalah nilai probabilitas untuk masing-masing penurunan curah. Nah, yang menariknya nanti ada kan suatu tempat ya, suatu titik di wilayah itu ya, wilayah spasial itu yang ternyata misalnya pada bulan tertentu dia bertambah gitu ya, dia bertambah gitu. Nah, makanya kan bagus itu ya, menarik kita sudah dalam satu tempat misalnya apa ya, misalnya Jawa Timur gitu kan ya, Jawa Timur ini pengaruh ENSO misalnya, ENSO-nya fenomenanya El Nino gitu kan ya, terhadap anomali curah hujan. Jadi judul itu nggak usah dikatakan penurunan, karena kalau sudah dikatakan terhadap penurunan kita sudah mendeklar, memastikan bahwa semua wilayah di Jawa Timur akan turun. Nah, ternyata kan itu setelah dikatakan enggak ya, nanti ada misalnya wilayah daerah yang ini kok meningkat gitu ya, meningkat walaupun hanya berapa ya positif anomalinya, kemudian juga dengan peluang berapa. Nah, itu sebetulnya kalau bisa saja ya ada yang bisa membuat seperti itu udah menarik gitu. Jadi nggak usah lah dikaitkan dengan dampak ya, dampak ke sektor nggak usah. Cukupnya tuh ya pemetaan itu, karena ini akan memberikan informasi ya, outcome-nya itu masukan kepada para pembaca ya, kepada ya terutama kepada para ilmuwan gitu ya, pada saintis. Oh ternyata seperti itu ya hubungannya gitu El Nino. Jadi ada juga yang sedikit menaikkan curah hujan dengan peluang sekian. Ini kan sebetulnya sesuatu yang apa ya, kalau menurut saya yang menarik juga, yang baru ya, yang baru memang nanti kalau setelah dispasialkan Jawa Timur, oke lah 80% wilayah Jawa Timur itu ya anomalinya turun, ya wajar ya, karena ini kan fenomena El Nino gitu. Tapi yang menarik nanti ada sesuatu yang bisa diangkat loh, ada loh yang nggak turun gitu ya, minimal dia sama bahkan dia tambah. Nah ini kan menarik ya, menarik. Nah sehingga sebetulnya dari hasil kajian itu nantinya itu bisa dilanjutkan ya. Itu kan manfaatnya untuk penelitian lebih lanjut kan, selalu kan di dalam menulis manfaat ada dua selalu kan ya, ada dua untuk manfaat hasil penelitian itu sendiri dan manfaat terhadap penelitian ya berikutnya. Jadi kalau penelitian berikutnya misalnya setelah ditemukan pada suatu daerah, maka dia tidak terganggu gitu ya, artinya kan tidak terganggu curahnya ya sama saja gitu ya, bahkan bertambah sedikit. Nah ini ada apa? Nah analisis atau penelitian tentang itu ada apa, nah itu nanti bisa lanjut di penelitian di program S2-nya ya, program S2 ini ya dicarilah itu ya, apakah dari pengaruh topografinya ya, ataukah ya dari apalah ya. Nah, pasti biasanya memang kalau nantinya setingkat penelitian S2 ya mungkin baru sampai mencari kan kenapa gitu ya. Nah maka dicari ya, misalnya dari kondisi geografinya atau seperti apa. Nah sebetulnya nanti dulu ya, ini saya nggak apa-apa kita cerita dulu ya. Dulu kepala badan kita ya Pak Ibu Sriworo itu, Dokter Sriworo ya, kasusnya seperti itu ya.
Tapi karena itu disertasi untuk meraih S3 dokter, maka penyebabnya itu harus tuntas, harus ada satu penemuan gitu ya. Kan kalau disertasi idealnya tuh menemukan sesuatu ya. Jadi kalau cuma setingkat S1 ya di itu ya cuma menghasilkan hasil saja, hasilnya demikian udah ya, kita nggak tahu hasil demikian itu karena apa. Nah, jadi dilanjutkan di S2 tadi ya, dicari hubungannya dengan topografi atau segala macam gitu. Nanti naik lagi untuk disertasi itu ya, pengalaman Woro itu karena ini masalahnya meteorologi, klimatologi, dia coba lihat ke atmosfernya ke atas ya, ada apa ya di atas wilayah itu ya, apakah ada interaksi nanti antara eh, apa namanya wilayah ya dengan atmosfer di atas, karena kan juga kalau namanya atmosfer itu kan harusnya seragam ya, apalagi di atas 500 milibar gitu ya, 800 mungkin ada 850 mungkin ada sedikit variasinya ya di masing-masing di atas wilayah itu. Tapi kalau permukaan kan pasti pasti itu dipengaruhi oleh kondisi fisik ke wilayah setempat. Nah itu dulu beliau itu mengembangkan itu ya, itu yang diperoleh lokasinya di Sumatera, pengaruh El Nino. Itu daerah nggak terganggu gitu ya, karena pertama dia apa memperoleh itu dari hasil ya, hasil hubungan El Nino dengan apa curah hujan di, di Sumatera Barat ya. Jadi cuma misalnya di antara kamu ada yang meneliti hubungan atau pengaruh El Nino dengan curah hujan di Sumatera. Nah itu adalah setingkat S1 skripsi. Udah kan. Oh, airnya semakin ke utara makin tinggi, semakin ke barat makin rendah, selesai kan. Nah, ketika dibuatkan waktu itu terus terang ya saya yang melakukan uh, analisis permukaannya. Loh, ini benar ada wilayah yang enggak terganggu. Ya begitu Bu adanya gitu kan. Nah, rupanya dia berpikir kan, ya waktu itu emang kan beliau rencana mau ambil dokternya ya. Jadi waktu masuk ke BMKG dari mana namanya BPPT kan masih S2 beliau. Ya udah, rupanya dia tertarik ya untuk meneliti itu. Oke, kalau datanya udah benar ya, temuannya analisisnya udah benar dan ternyata ini memang tidak terganggu, ini fakta kan, fakta. Tetapi ini kenapa? Karena secara teori harusnya kan terganggu gitu. Ya, sehingga kalau ada yang tidak terganggu pasti kan ada apa-apanya gitu kan, kenapa? Nah itu yang dicari. Tapi namanya setingkat disertasi kan harus menemukan tadi kan ya, menemukan sesuatu, kemudian angkat ke atmosfernya. Atmosfernya ya, emang waktu menganalisis ke situ saya juga kurang cukup ilmu saya gitu ya. Maka beliau dibantu oleh Pak Mestak dulu ya, Mestak Rakap, mungkin kalian pernah dengar ya. Itu sudah dokter, bahkan itu pembimbingnya ya, pembimbing beliau di ITB ya, Pak Mestak, kemudian Pak Urip ya. Ya jadi bantu ya rame-rame. Ya akhirnya ya diperoleh ya sampai selesai diuji disertasi itu ya. Walaupun ya tadi itu kan sesuatu yang baru ya, sebenarnya pengujinya juga bekas dosen kita juga dulu di STMKG ya, Pak Bayong yang mungkin kamu pernah dengar ya, Pak Bayong, kemudian ya, Pak Profesor yang juga di ITB ya. Nah, sampai sebenarnya waktu itu ibu itu yakin nggak gitu, yakin nggak nih lolos di sidang disertasinya itu. Ya, sampai setelah katanya dengar-dengar saya setelah sidang itu dia merasa nggak yakin gitu ya, udahlah
ya saya nggak bakalan lulus ya, dia langsung pulang itu ya. Ibu kan orangnya begitu juga sih Pak, langsung pulang lagi ke Jakarta dari Bandung, di tengah jalan tuh ditelepon katanya, langsung pulang gitu. Ya udahlah saya nggak akan lulus gitu kan ya dari penelitian itu. Wah iya lah, sampai tuh lulus katanya gitu. Bagus ini disertasi sampean gini ya, ini suatu hal yang baru gitu ya, ini baru lah ini apa, disertasi yang menemukan sesuatu gitu. Ya udah akhirnya dia kembali lagi ke Bandung dan dinyatakan lulus. Nah seperti itu ya. Nah jadi kembali juga ke sini ya, analisis fase soy ini terhadap ujian sebenarnya menarik ya, ini menarik. Nah, maksud saya menariknya, nah itu manfaat untuk penelitian itu sendiri itu bisa berlanjut, berkembang ya. Ya nanti kamu ambil S2 kan bikin tesis ya, kembangkan saja itu ya. Yang ditemukan di S1 itu kenapa gitu ya. Kalau lanjut lagi nanti kamu punya peluang ambil S3 ya masih bisa ya, dengan masalah yang sama itu ya dikembangkan lagi, tapi harus menemukan sesuatu kenapa seperti begitu. Jadi itu juga ya, mungkin masukan juga buat kalian ya, gimana sih beda ya tahapan-tahapan antara skripsi, tesis, disertasi ya. Jadi bisa dalam satu apa topik yang sama gitu ya, penelitian sama, tapi kan tadi ya, ketika di tesis itu dikembangkan sedikit, tidak cuma hasil gitu ya. Nah, apa nih ya, paling juga baru mencari hubungan-hubungan gitu. Nah, nanti baru disertasi kan berpikir lagi apa nih kira-kira gitu ya. Nah, tadi saya katakan kalau masalah klimatologi, meteorologi pastilah kita berhubungan dengan atmosfer kan. Ini pasti kenapa nih atmosfernya gitu kan. Nah, seperti itu. Oke ya, mungkin sebelum nanti kita diskusi tentang tugas kalian, saya mau tanya dulu tuh, karena saya agak lupa ya. Nah, enggak saya menjelaskan kalau kalau nggak salah contoh data perhitungan fase soy dengan curah hujan sudah saya email ya. Cuma saya di dalam kuliah itu pernah menjelaskan nggak? Ada yang ingat nggak? Mungkin saya ini kan ya, saya tampilkan. Nah, saya agak-agak lupa nih. Nah, siapa tahu gitu ya, ada kalian yang tertarik. Ini sederhana aja kok analisisnya. Oke, baik ya. Ini udah muncul ya di layar. Nah ini ya, kalau nggak salah sih contoh hitungan ini sudah saya berikan ya. Sudah saya berikan beberapa waktu lalu bersamaan dengan materi temuan 4 kalau nggak salah, tentang analisis dampak langsung dan tidak langsung. Gimana? Ada nggak yang apa, mengingatkan saya kira-kira ini udah pernah saya jelaskan belum? Izin Pak, untuk materi yang ini Pak, yang data peluang hujan SOI Jakarta ini belum Pak. Oh belum ya. Ya. Tapi bahannya udah kan ya saya berikan ya. Izin Pak, belum dikirim ke kami Pak. Oh belum, saya lupa ya. Oke deh, nanti saya kirim. Nah, jadi ini salah satu contoh perhitungan ya, bagaimana kita menganalisis, melihat ya pengaruh soil ya
baik itu pada tahun netral, Nino maupun Nina terhadap curah hujan, ya, terhadap curah hujan. Nah, nanti ini contohnya saya ambil stasiun BMKG ya, stasiun BMG ya 745 di kantor pusat ya, stasiun Jakarta, ini data bulan Januari. Ya, dan kalau ini kan data anomali SST ini ada ya di internet, demikian juga data SOI. Biasanya SOI itu kita ambilnya dari BOM ya, dari BOM. Nah ini ya, ini yang akan diperlukan. Nah selama ini kan yang banyak menghubungkannya dengan ini saja ya, indikatornya anomali SST-nya. Nah, kita akan coba menghubungkan dengan fase SOI ini. Nah, dulu di teori kan sudah kita jelaskan ya, fase SOI itu kan ada yang apa nanti masuk dalam kategori El Nino ya, ada masuk dalam kategori La Nina, ada juga kategori netral. Ya, itu dilihat saja nanti ya. Kan ada definisinya ya, dinyatakan misalnya kalau dia konstan positif ya, konstan positif dan menaik itu kan ya, menaik dengan cepat ya, itu maka itu adalah masuk dalam apa namanya El Nino ya, itu ada ya di materinya. Kemudian kalau konstan negatif ya atau menurun ya, menurun dengan apa istilahnya ya, kalau di bahasa Indonesia kan lebih cepat gitu ya, itu masuk dalam fase vanilla. Kemudian kalau berbanding ke zero gitu ya, ke nol gitu, itu masuk ke kriteria yang terang. Nah, oke. Nah ini kan selalu kita punya data ya. Ini yang saya katakan ya, ini data SOI ya, yang diambil dari sumbernya dari BOM tahun 81 sampai 2010 nih ya, kita coba sampai dengan 2010. Ini data ini bisa ya, bisa diambil, semua orang bisa mengakses ini. Ya, nah ini 2010. Oke. Nah ini pertama ya, data dan metode. Data indeks Southern Assessment Index gitu ya, periode 81 sampai 2010. Nah, begitu kan kamu kan ya bikin di bab 3 itu. Nah selanjutnya adalah data ya. Nah ya, curah hujan. Ini curah hujan nanti ini setiap bulannya ya, karena hasilnya akan kita lihat, pengaruhnya itu bulan ke bulan juga beda-beda ya. Ya bisa saja nanti pas di bulan katakanlah di puncak musim kemarau gitu ya, Juli atau Agustus, mungkin bisa terjadi peluang keseluruhannya itu adalah menurunkan curah hujan ya, atau anomali sehannya negatif semua ya, dengan peluang yang cukup tinggi ya, kalau negatif sekian berapa persen, negatif sekian berapa persen gitu mungkin ya. Nah karena ini contoh ini adalah bulan Januari ya, kalau bulan Januari ini kan ya bulan puncaknya musim hujan ya, jadi kalau kita lihat juga ini kan datanya ya, jadi variasinya itu deviasinya tidak setinggi ketika di bulan-bulan kemarau, apalagi di puncak kemarau ya. Oke ya, tapi intinya di sini akan saya tekankan, analisis ini setiap bulan dihitung ya, makanya saya bilang ini menarik ya, dan nggak simpel ya, nggak simpel butuh data ya, butuh analisis sebulan ya. Nah kalau dalam satu kabupaten tidak dihitung berapa pos, kalau provinsi wah lebih rumit aja itu kan ya, pasti jumlah posnya lebih banyak. Oke ya, nah ini data
ya mulai 82 ya. Nah, kenapa mulai 82 ya, nanti kita lihat ya, ini kan fase gitu ya. Jadi fase kita ambil dari fasenya itu, soalnya itu mulai 81 ya, 81. Nah, nanti kan kriteria daripada masuk dia dalam El Nino atau La Nina ya, atau netral ya, itu kan dari fasenya tadi yang saya katakan ya, dia apa namanya menurun dengan cepat gitu ya, naik konstan dan seterusnya. Oke ya, jadi yang kedua adalah data curah hujan bulanan ya. Kalau benar-benar jadi hujan kan data curah hujan bulanan periode 81 sampai 20, walaupun itu di analisis ini dilakukannya pada 82 ya, di Kabupaten A ya, dari sekian pos hujan di Kabupaten A. Udah, datanya cuma itu data soil dan data curah hujan ya. Nah, kita mulai nih ya, kita mulai menghitungnya, akan kita cari kan anomali ya, anomali kan ya. Jadi pada ketika terjadi satu fenomena ya, fenomena maupun netral, kan kita lihat anomalinya dia bertambah atau berkurang. Kan kalau untuk bisa tahu eh, narasi bahwa berkurang atau ya, sekitar rata-ratanya saja atau normalnya kan dari anomali kan ya. Karena kalau secara kuantitatif agak sulit ya. Secara kuantitatif begini, misalnya rata-rata 100. Oh, berarti apa namanya, narasi kita akan mengatakan bahwa itu bertambah ya, kan ketika curah hujan lebih dari 100 kan, dan kita statement kita berkurang ketika ya mulai 99 sampai 0 gitu kan ya. Nah, itu mungkin di netralnya ya didefinisikan sendiri dari 100 ini ya, atau mau pakai batasan BMKG 85 sampai 19% ya. Kalau sekitar situ ya kita tidak bisa justifikasi ini menurun atau ini ditambah. Oke ya, nah berarti kita mencari anomali. Cuma kan mudah saja ya, masih data yang ada ini ya, dirata-ratakan dulu kan ya. Jadi rata-ratanya bulan Februari 356 ya. Nah, anomali ya sudah ya kan, jadi tinggal masing-masing data ke apa X1 dikurangi rata-rata ya, ketemu 22 ya, positif. Itu tidak semuanya positif kan ya, nilai anomali dari rata-ratanya. So ini ternyata juga ada yang negatif ya, 98 yang positif, negatif lagi. Bahkan ini ada yang sama dengan rata-ratanya kan ya, 0 gitu. Inilah nilai anomalinya. Nah, sekarang lalu kita lihat soal di bulan Januari. Soal di bulan Januari tahun 82. Ya. Makanya kan kenapa nih kita mulainya di tahun 82 ya. Dan kita akan melihat fase. Karena kalau kita bisa kok mulai di tahun 81, berarti data soy harus kamu tambah satu bulan ke belakang lagi, itu tahun 1980 ya. Sekarang udah kita kan akan apa akan pasangkan gitu kan ya. Jadi ini kan Januari 82, mana Januari 82 ya, 9,4 dari mana ya, ini kan ya, Januari 82 ya, 9,4 ya, ada di kolom C16. Nah, demikian seterusnya ya. Januari 83 ya. Januari 83 ya kita ambil ya. Nah ini kan Januari 83 min 30,6 ya. Nah, dan seterusnya ya, dan seterusnya ini kita pasangkan ya, nilai soy di
Januari. Kok cuma Januari, Pak? Ya kita kan mau menganalisis bulan Januari. Ya. Nah, selanjutnya nanti Februari, ini juga data anomali curah hujan Februari dan soalnya ini soi Februari ya, berarti nanti soi Februari di 82 positif 0,6 dan seterusnya. Oh sampai Desember. Ya, nah setelah kita sudah membuat series pas sesuai di bulan data soy di bulan Januari, maka dilihat fasenya ya mengacu kepada ya bahan ajaran kemarin itu ya. Nah jadi empat ini ya oke ya saya nggak tahu kan, cuma saya bisa baca ya di sini kan di fase soy itu nanti dibagi dalam 5 ya. Di dalam fase soy itu ada namanya fase 1 ya, itu kan konstan negatif ya, konstan negatif. Kemudian fase 2 konstan positif ya. Kemudian fase 3 menurun cepat ya, rapidly falling. Kemudian 4 meningkat cepat, rapidly rising. Nah kemudian fase 5 near zero ya, mendekati 0 ya. Itu dari sumbernya dari Leng Pedok ya 2003 dalam peta galung ya. Nah nanti dari fase-fase ini ditentukan ya dari nilai SOI itu ditentukan dia masuk 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah seperti itu. Jadi di sini ini fase dari mana nih fase 4? Kita kan menengok ke sebelumnya ya. Ini ada pokin kayaknya. Ya, ini 9,4 ya, positif kan. Sebelumnya Desember 81 juga positif ya, positif 4,7 ya. Ini kan meningkat ya, meningkatnya dengan cepat dari 4,7 ke 9,4 tadi, dia masuk kategori 4 ya. Apa kategori 4 kan rising tadi ya, jadi 4 ini adalah rapidly rising, meningkat cepat ya, meningkat cepat. Nah, meningkat cepat dari apa? Dari sebelumnya, berarti dari Desember 81 masuk ke Januari 82 ya, ini kan di 82 ya, maka kita berikan ini 4 ya. Nah kemudian kita lihat 83 Januari ya, negatif 30,6. Nah ya ini ya, negatif 30,6. Sebelumnya Desember negatif 21,3. Sama ya, kalau ini tadi rising ya, meningkat dengan cepat, ya ini falling ya, masuk dalam fase 3. Oke, nah ini contoh lagi ya, ini kenapa dikategorikan 2 ya. Januari 84 ya, Januari 84 1,3. Itu penjelasan berapa di mana? Iya. Saya nggak ada berita itu mulai penyemprotan. Oke ya, nah ini tahun 84 1,3 positif, sebelumnya 0,1 ya. Nah ini sama-sama positif meningkat, tapi lihat risingnya itu peningkatannya tidak dengan cepat
ya, tidak dengan cepat, maka dia masuk dalam Januari 2018 ya, masuk dalam kategori 2. Kemudian juga ini 1 ya, 1 Januari 85. Nah ya, ini sama-sama negatif kan ya, jadi min 1,4, kemudian Januari 85 min 3,5 ya. Nah, maka dia masuk dalam kategori 1 ya, definisi satunya tadi ya sudah dijelaskan, itu ada perbedaan. Nah, dan seterusnya ya, dan seterusnya akhirnya kita dapatlah ini ya. Kita dapat ini kriteria 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kebetulan yang near zero ya ini tidak diperoleh ya. Jadi near zero itu artinya dari bulan sebelumnya ya terhadap bulan yang sedang jalan ya, bulan Januari ya, 1 tahun ya, itu near zero gitu ya dua-duanya. Nah, kelihatannya dari data ini tidak ada. Nah, ini yang saya beri warna-warna ini tadi ya, cara menentukan fase ke fase ya, fase di bulan yang sudah kita hitung ya terhadap bulan sebelumnya ya. Jadi ini sudah saya berikan tanda ya. Kemudian ya diperolehlah ini apa ya namanya, kelas-kelasnya gitu ya, kelas fasenya. Nah, setelah ini diperoleh ya, maka di sini kita akan mencari dulu ya. Ini kita apa namanya, kita kategorikan ya, kita kategorikan fase 4 ini sebagai antara El Nino, La Nina, dan netral ya. Maka fase 4 kita kategorikan masuk ya, kita beri apa namanya indeks lah gitu ya, 2 ya. Kemudian ketiga 1 ya, ini juga 2 ya. Jadi antara fase 2 dan 4 itu sama ya, itu kan akan menunjukkan karena konstan positif ya, akan menunjukkan itu adalah El Nino ya. Nah, sementara 3 dengan 1 ya, nah, ini kan apa, menurun dengan cepat gitu ya, atau juga dia menurun gitu ya. Nah, jadi kan bisa masuk kategori 1 maupun 3, tapi ini sama-sama kita beri 1 ya, 1 ya. Dan ya sudah ya, dari apa, dari pengkelasan kategori itu untuk menyusun indeksnya ya tinggal dilihat saja ya, ini 4 ya berarti 2 ya, 3 berarti 1 dan seterusnya. Jadi semuanya hanya ada pilihan indeks 1 dan 2. Nah, berikutnya kita akan menentukan kondisi El Nino dan lain-lainnya kan ya. Berarti yang masuk dalam kelas indeks 1 ya, nah ini nanti akan menyatakan 1 itu El Nino ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian nanti ini indeks 2 ya. Kita sort nih ya. Kita sort 1 dan 2. Nah, lalu kita pasangkan ya, pasangkan dengan nilai curah hujannya ya, anomali ini ya, anomali curah hujan di sini ini berubah ya, tidak seperti ini lagi pasangannya ya. Jadi yang Januari 82 ini ya, anomalinya itu adalah 22 ya, kemudian ini 41 ya, dan seterusnya ya. Jadi ini dipasangkan dengan kejadian angka 11 ini, paham ya, ini kan 1 nih ya, 1 ya, 22 ya, kemudian berikutnya lagi ini 1 ya, 41 ya, berikutnya lagi yang 145 ya, yang 1 lagi 107 ya, seperti itu ya, pasangkan ya. Juga ada yang negatif ini
ya, ya min 2 min 130 ya, kita lihat ini kan 1 ya, 1 ini kan min 2 ya, 1 lagi min 130. Oke ya, demikian juga yang 2 ya, yang 2 kita lihat ini mulai dari 20, mana 2, nah ini kan ya 2, ini kan 20 anomalinya, kemudian 2 lagi 2 ya, 2 lagi 15 ya, maka nah, muncul di sini ya 20, 2, 15 dan seterusnya ya, kelihatan saya di sini. Nah setelah disusun seperti ini, kita kan akan ya, akan mulai menginjak kepada probabilitas peluang ya. Nah biasa kalau kita bikin peluang kan formula atau rumusnya paling mudah ya, kita mengurutkan data ya, maka ini kita urutkan, kita bikin nomor urut 1 sampai 15 ya. Nah 1 sampai 15. Nah yang satu ini untuk kejadian El Nino ya, maka kita sort juga ya. Kita sort mulai dari negatif tertinggi ya sampai ke 0 sampai ke positif tertinggi. Ini kan gunanya adalah akan menghitung peluang pada saat El Nino. Ya, jadi peluang pada saat El Nino dengan menurunkan curah hujan minus 245 di bulan Januari ya. Nah ini diperoleh 0,94 ya. Kamu udahlah ya, gampangnya mencari peluang itu ya. Dan nomor urut yang bersangkutan ya dibagi dengan N plus 1 kan ya, dibagi dengan N plus 1 ya. Nah, karena ini adalah jadi kita beri di sini kan 1 dikurangi N4 per 16 ya. Jadi 1/16, 1 dikurangi 1/16 maka diperoleh 0,94. Selanjutnya ini pastilah N2 ya. Nah, sama ya, sama dengan sampai dengan yang terakhir. 15/16, 1 dikurangi 15/16 ya, 0,06. Nah ini adalah ya, kita sudah selesai nih menghitung probabilitas pada kondisi El Nino untuk masing-masing nilai anomali curahnya ini. Ya. Kan dari hitungan ini aja tentu supaya nanti lebih mudah melihatnya kan kita buat grafiknya nanti ya. Tapi secara kasat mata saja kan ini udah mulai terlihat. Ya. Oh pada saat El Nino yang dinyatakan kepada fase-fase sel tersebut ternyata ada ya yang sampai positif 145. Nggak salah ini ngitung. Kamu bener nggak sih, teori dari mana gitu ya? Enggak, saya menghitung tidak salah. Cara perhitungannya ada, datanya ada, teorinya ada. Nah, kamu lupa lihat ini peluangnya berapa? 0,06 kan sama juga bohong. Ya, istilahnya gitu ya. Akan terjadi pada fenomena El Nino penambahan curah hujan 145 ya, tapi itu benar ya, dari datanya menunjukkan gitu ya, tapi peluangnya 0,06 ya. Nah inilah penelitian ya, fakta, jadi tidak generalisasi ya. Pada saat El Nino ini semuanya negatif ya, dari 15 data yang ada, ini fakta ya. Makanya saya katakan ini jarang ya, jarang yang melakukan seperti ini. Kalau 50-50 nih ya, 50% ini ya, dia 0 ya. Jadi fenomena El Nino ya, dia tidak
menurunkan atau menaikkan curah ada, dan peluangnya cukup besar 50% di bulan Januari. Ya, ingat ya, di bulan Januari. Wah, ini kalau kita sudah punya data kayak ini, kuat ya. Ya, misalnya kita kasih atau diskusi udah cukup kuat ya, karena kita pegang punya data ya, kita bisa bicara. Dia tidak mengganggu, tidak menaikkan, tidak menurunkan, dan peluangnya 50%. Orang kan masih debat, tapi debatnya debat kusir gitu kan, karena nggak pakai data. Nah, kita pakai data. Ini di bulan Januari, saya bicara bulan Januari nih Bapak Ibu ya. Nanti di bulan Juni lain lagi, bulan September lain lagi, gitu kan. Nanti setiap bulannya ada nih di petanya seperti ini, wah keren. Oke, ya. Oke, kembali ya. Jadi ini kita sudah peroleh ya peluang kejadian anomali curah hujan ya pada kondisi El Nino. Lalu pada kondisi La Nina ya ini ya kan masuk dalam dua ya, dalam indeks dua ya, maka datanya pun kita sort ya dari negatif tertinggi sampai ke positif tertinggi. Nah ya, mencari peluang ya. Nah, karena N-nya ini cuma sampai 14 ya datanya, maka N plus 1 kan 15. 1 dikurangi per 15 ketemu 0,93 ya. Nah, jadi kita lihat ini pada saat kejadian La Nina ya. Mungkin ada nih di antara kamu juga yang pasti bingung ini, nggak percaya lah gitu. Masa sih Pak Nur, La Nina bisa menurunkan hujan sampai negatif 227, peluangnya besar lagi 93%. Ada nggak tuh yang bisa menjawab kalau saya tanya gitu? Ya, ini benar-benar ini nanti hasil kajian dari data ya. Ini kan akan disangkutkan dengan teorinya. Ya. Jangan lupa kita ini sedang bermain di bulan Januari. La Nina ya, fenomena La Nina itu tidak menambah curah hujan di periode musim hujan itu sudah terbukti ya. Ingat ya, La Nina itu akan meningkatkan curah hujan, menambah curah hujan pada periode kemarau ya. Nah ini kan belum dihitung. Oke, nanti mungkin dilihat di Juli, Agustus kan periode puncak kemarau ya. Tentu ini akan berubah ya. Peluang katakanlah peluang 93% ini pasti di sini mungkin ya ini menambah ya, positif gitu. Ya, pastilah saya yakin itu ya positif, karena ini kan nilai anomali ya, bulan Juli dirata-ratakan. Oke, lalu setiap bulannya dicari anomali. Nah lalu dicari kan apa namanya dari fase itu yang masuk La Nina. Saya yakin tuh yang masuk fase La Nina ya, mungkin kalau di bulan Juli Agustus dia akan positif semua mungkin ya. Nah, itu kan perlu dibuktikan ya. Nah maka diperolehlah seperti ini ya. Ini nggak main-main ya, hasil seperti ini benar-benar tidak main-main, artinya sesuatu yang mengingatkan kita ya, yang mengingatkan kita atas teori-teori atau penelitian sebelumnya bahwa La Nina tidak signifikan meningkatkan hujan di periode musim hujan, apalagi Januari ini puncak musim hujan. Ternyata dia juga bisa menurunkan ya. Bohong kamu ya, terserah ya, saya ngolah pakai data ini ya. Nah, kalau kamu statement menambah itu kan opini saja, itu ketemu ini ya. Nah lalu
Oke lah, coba kita buat grafik ya. Ini kan tinggal dipindahkan saja. Ini saya coba membuat ya untuk El Nino ini ya, El Nino ya, dan ini kebenarannya ini La Nina. Terus saya susun, lalu nah dibuatlah grafiknya ini ya. Nah, ini kan mudah saja ya, tinggal blok ya. Ini tinggal blok ya. Jadi nanti di insert ya grafik. Nah, pilih ya. Nanti jangan lupa di sini anomali curah hujannya supaya kan itu juga seni kita membuat grafik ya. Jadi kalau bisa saja di sini anomali hujan kemudian di X-nya ini peluang, cuman kan orang melihatnya jadi miring. Kalau itu begini kan enak ya. Posisi kita juga melihatnya tegak. Ya. Oh ini peluangnya. Ya. Ya dari mulai 0% sampai 100%. Dan ini anomali curahnya. Ya. Bulan Januari terhadap fase soil ya di kondisi El Nino. Nah ini hasilnya ya, makanya saya katakan tadi ini hasilnya. Ada ya yang bisa menambah tadi kan sampai 145 ini ya kan 145 ya, tapi ini kan ya, cuma kalau dibulatkan 1% lah ya, 1% di sini fakta ya. Ada juga dia tidak menambah, tidak menurunkan. Tadi kan peluangnya 50% ini 50-50. Fakta juga di bulan Januari. Ya. Ada La Nina. Udahlah tenang-tenang aja, kita di periode musim hujan nih. Ya. Jangan dikhawatirkan akan banjir gimana ya. Kalau banjir pun ya itu biasa ya, namanya juga di periode musim hujan. Yang aneh kan kalau banjir itu ada di bulan puncak musim kemarau ya, musim akan menambah akan mengurangi ya pasti itulah yang sesuai dengan teorinya ya. Mengurangi sampai minus 250 mm dari rata-ratanya itu peluangnya cukup besar ya, tadi kan 94%, kalau tariknya 94%. Ya, nah ini untuk kondisi El Nino sama ya, kondisi La Ninanya. Nah ini juga menarik juga ya, kondisi La Ninanya kan hasil dari ini ya, ini. Nah ini kita lihat ya, sebetulnya mungkin begini ya, kita katakanlah Pak saya ini mencoba Pak, saya diundang ya, presentasi menampilkan satu grafik ini saja, orang itu terapa ya, orang terkesima istilahnya, terkesima mungkin terlalu ya. Kenapa saya katakan gitu ya, wih kamu ini grafik kondisi La Nina ya, iya gitu kan, kamu jawab iya, masa sih, masa La Nina bisa menurunkan curah hujan, orang pasti pertama ke situ ya pikirannya gitu. Salah kamu itu data yang kamu olah salah gitu ya, itu cara menentukan metodologi nggak salah. Ya gitu Bapak Ibu, lihat dulu ya. Ini adalah peluang anomali pada bulan Januari ya, terhadap fase sol Januari. Ya, memang kita ambil pada saat fenomena La Nina. Iya betul. Ya, dia bisa menurunkan kok. Ya nggak main-main, kita ambil 80% aja ini berapa ini ya, sekitar ya 105 mm turun itu curah hujan, 80% nggak main-main ya, dari 10 kejadian 8 kejadian terjadi. Oh gitu dia. Kenapa? Karena ini ya yang tanya tuh lupa. Ini saya sedang tampilkan kondisi Januari ya, yang berdasarkan banyak penelitian sebelumnya itu memang menyatakan bahwa dampak La Nina pada periode musim hujan itu tidak signifikan, biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja ya bisa menaikkan, bisa menurunkan, bisa juga sama, begitu kan. Nah, memang nggak ada yang menaikkan, ada ini Pak ya,
ini sampai 300 mendekati 350 juga dia akan menaik curah hujan bisa, cuma peluangnya berapa kalau kita angkanya ya 350 sekitar sini ya 0,07 cuma 1% saja peluangnya bisa. Kalau peluang 1% kan sama juga bohong, betul Pak. Oke kita ambil 60%, yakinlah ya dari 10 6 itu akan terjadi. Itu berapa? Benar itu. Nah, kalau kita ambil di atas 60%, dia tidak menambah dan tidak mengurangi curah hujan. Oke, ya, yakin ya. Kita harus yakin ya kalau kita sedang presentasi itu yakin. Ya, kenapa nggak yakin loh? Kita menghitung pakai data, pakai metode. Dan bahwa ini sesuatu yang baru yang kita tampilkan di forum. Baru orang tuh pasti, waduh, bagus ini penelitian gitu kan ya. Nah, kalau saya sekarang juga sedang presentasi ke kalian, kan kalian juga baru sadar ini kan baru tahu gitu ya. Ada hasil seperti ini. Ya. Selalu jangan lupa, ya, kalau dalam penelitian itu kan ada yang selalu fokus wilayah, ya. Lalu yang ini periode data yang digunakan, bulan ini misalnya bulanan, dan kita ini lagi bicara Januari di Jakarta. Pada saat La Nina seperti ini, pengaruhnya terhadap curah hujan Januari di Jakarta. Lalu keluar ada yang tanya, itu kalau di Bali bagaimana di Denpasar? Ya yuk kita olah. Kita cari data Stamet Ngurah Rai Denpasar, lakukan seperti ini. Kayak apapun jadinya ya itulah pengaruh fase soy ya, pada kondisi La Nina bulan Januari di Denpasar Bali. Ya, jadi itulah presentasi dari seorang saintis ya, dari seorang peneliti ya. Jangan juga ya misalnya kamu jawab itu, oh ya Denpasar nanti Ngurah Rai Bali akan begini, waduh itu salah ya. Jangan ya, kita ini saintis gitu. Tadi kan saya selalu katakan nggak boleh bohong, kalau salah ya boleh. Jadi jawaban yang tepatnya, oke. Kalau Bapak Ibu pengen tahu kondisi Januari di Denpasar Bali pada saat fenomena La Nina, yuk kita olah datanya, karena data hujan bulan Januari di Jakarta dengan di Denpasar tentu beda. Walaupun mungkin fase soy-nya karena data soy itu kan ya tetap saja sampai kapanpun ya itu datanya tadi yang saya tunjukkan dari BON. Hujan dari titik ke titik dari Sabang sampai Merauke itu pasti beda-beda, sehingga mungkin akan merubah grafik. Nah, menariknya nanti ini kan contoh baru Jakarta ya, Jakarta bulan Januari. Oke lah, saya Pak tertarik nih Pak, saya nggak sulit-sulit. Oke, saya akan buat tema, ya, tema peluang anomali curah hujan terhadap soy, ya, pada kondisi ENSO, ya, karena ENSO kan di dalamnya sudah ada Nina, sudah ada Nino di Provinsi DKI Jakarta. Bayangkan ini baru satu titik ya, 745 stasiun BMKG bulan Januari. Ya, kita mungkin seperti ini. Selesaikan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Desember. Baru satu titik tuh 745 Jakarta. DKI, Provinsi DKI itu nanti ada Tanjung Priok, ada Halim, ya kan, ada Cengkareng. Banyak tuh. Ya, paling enggak mungkin kita peroleh lah sekitar 8 titik. Nah, 8 titik dikali 12 Januari atau Desember, berapa tuh kamu ngolah? Ya. Nah, nanti tinggal di plot ini. Ya. Kalau ini mau dipetakan, saya katakan ini kan baru titik BMG. Ya. Nah, judul petanya itu kan sama kayak gini nih. Ya. Peluang anomali hujan Januari terhadap soy.
pada kondisi El Nino. Tapi ini peta DKI Jakarta. Ya. Nah, kita plotkan nih, ya. Nanti kan di legendnya itu peluang. Ya. Kalau di legendnya mau peluang, ya, karena ini kan judul. Jadi kalau kamu memberi di peta tuh judul ya peluang, usahakan legendnya tuh ya menerangkan judulnya itu. Berarti di dalam petanya tuh apa? Kejadian milih-milihnya ini. Paham ya? Nah, berarti bulan Januari. Oke, kita ambil yang milih negatif 50. Dipotkan ya, 50. Nah, nanti kan 50 kan didapat ini ya, 60, ya 62%. Oke. Dan Tanjung Priuk sama dihitung. Di Tanjung Priuk berapa? Nah, sehingga nanti dalam peta DKI itu kelihatan sebaran distribusi penurunan anomalinya curah hujannya kayak apa, ya, secara milinya, dan di legendnya tuh peluangnya. Jadi nanti misalnya diberi warna kuning, ya, itu menurun min 50 sampai min 75, ya, kuning, ya. Nah, kuning nanti di legend tuh kuning peluangnya 60%, ya kan. Nah, nanti yang menurun antara min 150 sampai 200. Nah, ini kan baru Jakarta ya, Jakarta saja udah berapa nih ya, udah bisa mencapai 80%. Oke, ya nanti Priuk berapa, Halim berapa, Cengkareng berapa, ya, itu muncul di legendnya sekian persen. Nah, biasanya kalau namanya spasial memang nggak bisa satu nilai ya, nggak bisa satu value, baik di legend maupun di visual lainnya. Ya, jadi peluangnya juga akan bicara ke peluangnya. Ya, 0 sampai 10, 10 20%, 20 30, dan seterusnya sampai 100%. Ya. Nah, di sini nanti lainnya juga, ya, lainnya juga pastikan interpolasi ya, hasil dari interpolasi. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Nah, ini tadi baru kita menganalisis probabilitas pada peluang kejadian El Nino atau La Nina. Ya. Nah, lalu kita akan lihat kondisi yang netral. Ya. Jadi kebetulan saya ambil data Januari ini tadi kan dari fase soynya itu tidak ada yang menyatakan netral. Jadi sulit di bulan Januari itu fase itu zero near, ya, mendekati nol. Ya. Nah, ya kan fakta juga ya, boleh dilihat nanti ya. Sulit. Nah, maka di sini saya coba selain bulan Januari, coba lihat bulan Agustus. Ya. Dan sekaligus juga kita akan menunjukkan tadi Januari perwakilan musim hujan puncaknya, dan Agustus ini perwakilan musim kemarau puncaknya. Ya, bisa Juli, bisa Agustus. Ya. Nah, berarti apa yang diperlukan? Berarti yang diperlukan adalah data curah hujan bulan Agustus. Sama dengan Januari tadi ya, cari rata-ratanya bulan Agustus itu 63 mili, cari masing-masing tahun anomalinya ya. Nah, sama seperti tadi ya, misal ini dicari ya, berarti kamu harus nyari 81 bulan Agustus ya, positif 5,9. Mana Agustus, nah ini ya Agustus 5,9. Oke ya, jadi dari pewarnaan ini ya, karena ini akan saya kirim ke kamu ya. Jadi ini adalah Januari ya. Ini untuk menganalisis di bulan Agustus ya. Pasti bulan sebelumnya Juli. Kebetulan pasti kan di tahun yang sama kan, kalau Agustus ada dalam satu tahun. Tapi kalau Januari kan sebelumnya pasti tahun sebelumnya ya. Makanya tadi alasan kenapa Pak kok Januari mulai 82 gitu ya. Tetap hujannya. Oke ya. Nah, jadi ini ya. Agustus 81 itu 5,9.
ya, dan seterusnya. Dan seterusnya diperoleh seperti ini sama ya, kalau metodenya sama untuk menentukan fase ya. Nah ini masuk dua Pak ya, kita lihat tadi ya. Agustus 81, sebelumnya Juli 81. Nah, ya, Agustus 81, Juli 81 menurun positif ya. Kan dari 5 kategori itu ada juga yang menurun negatif ya. Nah ini kan dari 9,4 ke 5,9. Oke ya, maka itu masuk dalam kriteria 2 ya, dalam definisinya. Selanjutnya tahun 82 ya, ini 1. Kalau ini pasti ini ya kita tidak sekaligus ya, ketika ngutak-ngutik data itu udah nempel di kepala kita nih. Oh tahun-tahun ini itu 82 yang hebat ya, yang keren gitu. 82, 87, nanti udah 97 ya, terakhir 2015 ya. Nah itu ya umumnya dia satu ya, tapi kan pas El Nino itu ada dijelaskan, dikategorikan ada 2 kan ya, apa sih namanya definisinya itu. Jadi bisa 1, 97 ini kan 3 ya. Jadi 1 sama 3 itu kan memang sama-sama El Nino ya. Inilah menariknya ya dari fase itu ya, ada rapidly rising, rapidly falling ya, konstan negatif, konstan positif, dan near zero ya. Jadi, oh itu 97 3, Bapak tadi menyatakan harus 1 ya, enggak, karena ini beda tapi sama-sama El Nino ya. Yang ini 1 tadi definisinya apa, 3 definisinya apa ya, dan ini juga pakai data ya, dan 7 dan 97 di bulan Agustus kan, kita lihat ini 97. Nah 97 Agustus ya kan, negatif 19,8, sebelumnya negatif 9,5. Oke ya. Jadi ini sama-sama negatif tapi dia tidak apa namanya rapidly falling ya, rapidly falling gitu. Jadi dia hanya masuk ke yang kategori 3 ya. Memang di sini juga penting ya, ketika kamu ini ya, oke saya tertarik nih Pak ya, ya ketika menentukan ini memang penting ya, sudah pedomannya kepada develop tadi ya, yang dikemukakan oleh develop dalam Mutagalung tadi ya ini. Nah caranya sama ya. Nah setelah diperoleh seperti ini ya, maka akan muncul ya, kalau tadi di bulan Januari cuma muncul indeks 1 dan 2 ya, ternyata di bulan Agustus ini ada yang masuk dalam indeks 3 ya. Indeks 3 ini kan ada munculnya indeks 3 ya, muncul. Jadi di sini ada indeks 1, 2, 3. Di Januari kan tadi cuma 1, 2 saja ya. Sama ya, dengan cara yang sama dikumpulkan yang 1, lalu anomalinya juga dipasangkan. Yang La Nina sama ya, dipasangkan nilai anomalinya, kemudian nah ini ya, ini kondisi netral nih ya, dipasangkan anomalinya ya masing-masing ya. Ini kan berarti menyatakan ini 99 apa 3 ya, 3 yang pertama itu kan 40 ya, nih ya 3, jangan lihat 3 sini ya. Ya. Ini yang sudah dirubah indeks, kalau ini adalah kriteria ya, ini sudah diindekskan di 3 nilainya 40, 3 berikutnya 204 ya, 40, 204 dan seterusnya. Oke, nah, udah nah, mulai kita hitung peluangnya
sama cara menghitung peluang ya. Ini miliknya El Nino, ya. Ini miliknya El Nino, ini kita short dari negatif besar ke positif besar. Ini banyak muncul sama ya, nilai minus 63. Ya dari data ya, bukan maunya kita ya, 63. Lalu berarti ini kan 1/11, 1 dikurangi 1/11, 0,91 dan seterusnya. Lalu ini adalah untuk fenomena La Nina ya. Nah, nggak semua N-nya sama ya, kan La Nina kan cuma segini ya, N-nya segini, nanti netral lebih banyak lagi. Ini peluang-peluang untuk La Nina dan ini peluang untuk netral ya. Nah, ketika kita melihat angka ini kan sulit ya, walaupun secara kasat mata sudah bisa kita duga ya, apa masing-masing peluang dan nilainya. Nah, ini juga gini ya, masukan buat kalian Pak, di dalam apa namanya draft hasil skripsi ya, karena ini kan sudah hasil ini ya, kalau sekarang kamu proposal belum sampai sini, saya baiknya di hasil itu menampilkan hasil-hasil tabel ini atau grafiknya Pak ya, itu sering pertanyaan ya. Jadi begini, kalau saya selalu menyarankan ya, orang akan lebih suka melihat grafik. Oh sayang Pak, ini saya udah ngitung capek-capek ya, nanti kan silakan ya, kalau kamu ya sayang ya, ini pun memang bermanfaat, taruh di lampiran ya, nanti lampiran berapa hasil hitungan peluang di masing-masing kondisi ya, tadi masing-masing fenomena ini nol dan netral, taruh di lampiran. Karena kalau ini juga ditaruh di apa narasi hasil ya, mengganggu juga ya, mengganggu, dan orang akan lebih suka langsung ini yang ditampilkan ya. Gambar 3 adalah peluang bla 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 bla. Ya, itu juga masukan nih buat kalian, karena banyak yang sering nanya, Pak saya lampirannya nggak ada Pak. Ya udah, ini bisa buat lampirannya, tapi jangan melampirkan ya, awas ya, jangan melampirkan ini nih ya, data series gitu ya. Ya kalau bisa hindari lah, yang dilampirkan itu adalah biasanya data-data hasil olahan ya. Kalau source-nya apalagi ujian harian, jangan ya. Oke, nah setelah diperoleh nilai-nilai peluang dan anomali curahnya ya, seperti tadi di bulan Januari ya kita buat dan kita pasangkan seperti ini, maka diperolehlah kita nih bicara ya di puncak musim kemarau nih, Agustus di Jakarta pada saat El Nino ya. Pada saat El Nino harusnya kan di puncak musim kemarau itu turun ya, rendah gitu. Kok ini ada positif ya? Ya, karena dari data kan kita lihat ya tadi, bagaimanapun ada nih positif 144, peluangnya 1%, ya nggak apa-apa. Nah, kalau kita bikin narasi probabilitas peluang, selalu kan asumsinya peluang yang tertinggi ya, di atas 50%. Ya, nanti tuh ya buat di kesimpulannya ya, pada bulan Agustus pada kondisi El Nino ya, itu menurunkan curah hujan dengan peluang di atas 50% sebesar berapa ini, 50 sini ya, ya lebih dari 50 mm ya gitu ya. Nah ingat tuh, 50 mm kecil, siapa bilang kecil? Loh, Bapak bisa jawab itu gimana? Ini loh, kita sedang bicarakannya Agustus. Ya, Agustus itu hujan berkurang 50, beda dengan hujan berkurang 50 di Januari.
itu nggak ada apa-apanya ya. Tapi di bulan Agustus ada penurunan ya, sampai mendekati 100%, katakan 70 mili, itu udah hebat sekali, berarti benar-benar hilang gitu hujan nol ya. Karena kan rata-ratanya saja tadi berapa? Berapa tadi ya? Sekitar 50 ya atau 60. Jadi, nol itu ya. Oke ya, ini kondisi di Agustus ya, jadi kita fokus di sini ya, menurunkan. Tapi mohon ya, kami juga ini punya info dari hasil hitungan bisa ya menaikkan 25 mili ya, tapi ya cuma 21%. Kemudian kita lihat di tahun La Nina di puncak musim kemarau, ini kan. Ya. Nah, lihat nih ya, La Nina di puncak musim kemarau. Tadi kan dibilang Pak, La Nina itu secara teori berpengaruh terhadap hujan pada periode kemarau. Agustus kan periode kemarau di Jakarta. Oke, kita lihat saja hasilnya. Ini kan berarti akan menambah curah hujan sampai 100, mendekati 100 mili, tapi peluangnya cuma 10%. Ya. Kalau nambah 25 mili, peluangnya 40%. Tapi di Jakarta ini bisa juga lo mengurangi. Ya, ini La Nina ya, tapi mengurangi lumayan juga nih ya. Bisa mengurangi hujannya itu yang misalnya mengurangi 25 mili itu bisa mencapai 60%. Ini kondisi La Nina Pak, iya. Kok kayak gitu ya, nggak tahu datanya kayak gitu. Oh begitu ya. Ya tentu kan kita juga ini termasuk kamu, saya juga ini bertanya-tanya kan. Kok kenapa di La Nina tidak semua kurva ada di sini ya, di sebelah kanan, karena kan positif. Ya inilah fakta. Ya. Nah kemudian ini ya tambahan untuk yang netral. Kalau tadi di bulan Januari tidak ada ya fenomena netral, di bulan Agustus ada. Ya. Ketika tahun netral ya, maka peluang hujan bulan Agustus di Jakarta seperti ini. Ya, kalau kita ambil lah, ya kemarin ini bersihkan 40% ya, maka probabilitas 40% ketika kondisi netral di Pasifik sana, dia tidak akan menambah dan tidak akan menurunkan curah hujan. 40% ya. Tapi kalau kita mau ambil 80%, ketika Nino Enso netral, ketika Enso netral, ini 80% loh. Di Jakarta ini menurunkan sampai 70 mili. Ya. Nah ini pentingnya. Jadi orang yang bikin perakiraan di Jakarta, ya, ketika ada informasi tahun 2021 netral, ya netral Pasifik, Ensonya netral, yang netral ya udah tenang-tenang aja. Tapi di Jakarta bulan Agustus itu ada peluang besar ya 80% hujan tuh berkurang pada kondisi netral. Artinya jangan main-main ketika ada informasi netral Agustus di Jakarta. Sekali lagi ya, di Jakarta itu bisa menurunkan curah hujan. Kita ambil probabilitas tertinggi ya 80%. Ya. Nah ini ya kan salah satu pentingnya ya menganalisis ini, ya bisa juga kan buat tambahan forecaster ya ketika mau menjustifikasi menentukan ya. Karena begini, nanti pakai model-model ARIMA apa namanya regresi multiple segala macam lah ya, model-model banyak gitu ya. Misalnya nih ya sedang mengolah bulan Agustus, kita semua bagian besar model itu menyatakan lebih kecil ya curah hujannya dari rata-ratanya. Nah,
Agustus. Nah, kok bisa kayak gini sih? Padahal katanya di Pasifik sana netral saja, tidak Nino, tidak Nina. Masa iya sih menurunkan curah hujan? Nah, ternyata dari historis hitungan ini dia bisa. Maka bagi seorang podcaster ya pengalamannya, saya udah puluhan tahun jadi podcaster klimat, ini juga senjata. Oh, memang kalau di Jakarta kondisi di Pasifik sangat netral ya. Kalau kita menghitung pakai metode-metode model-model hasilnya banyak negatif, ya sejalan ya, karena dihitung dari analisis pasif soil pada kondisi netral ya memang dia peluang terbesar kecenderungannya memang menurun ya. menambah ya, menambah ya ini peluangnya sekian. Nah kebalikannya ya. Jadi kami itu kan dipersiapkan juga jadi seorang podcaster ya. Podcaster itu tugasnya adalah menjustifikasi dan menentukan. Tidak boleh menggunakan satu model apapun itu dianggap paling hebat, paling bagus, paling wah, nggak ada cerita itu, ya. Bohong itu. Jadi, nah, lupa model-model mengeluarkan bulan Agustus tahun 2021 bertambah hujannya, padahal di sana netral. Nah kita lihat kan bertambah ya, tapi kan dia probabilitasnya cuma ya 20% lah ya, bisa sampai mencapai 100, bisa menambah ya sekitar 25 mili ya, ini peluangnya agak-agak tinggi 30%. Ya. Model-model menyatakan bertambah, ya. Ada peluang bertambah cuma 30%. Ya. Nah kita lihat dari curahnya ya. Metode-metode model-model yang kamu running gitu ya untuk keperluan membuat perakiraan Agustus itu seberapa sih penambahan milimeternya? Kalau misalnya sampai di atas ya 50 100, ini kan dari probabilitasnya kecil ya, sudah di bawah 20%. Oke lah kalau penambahannya bisa cuma 25 ya, ini juga kan kita sebetulnya kan dari teori probabilitasnya confidence ya, kepercayaan kita ketika memutuskan sesuatu. Jadi kalau saya misalnya sama podcaster hasilnya itu ya saya akan menjustifikasi. Bisa sih bertambah ya, tapi mungkin kalau luar model-model itu nambah curah hujannya begitu tinggi, saya juga tidak confidence ya, karena dari probabilitasnya cukup kecil ya. Oke, nanti kita putuskan saja karena dari 4 metode misalnya 5 model kita kan bertambah, ya udah memang ada peluang, tapi ini kita sebagai seorang podcaster tetap ketika memutuskan itu, menjustifikasi itu dalam hati ini ada ya, bukan probabilitasnya 30%. Ya itu ya, karena kan teori probabilitas 30% ya, dari 10 kan 3 terjadi, ya bisa saja yang tetap terjadi masuk dalam 3 itu. Nanti yang 7 berikutnya itu salah. Nah, jadi penting ya, penting ilmu peluang probabilitas kamu pahami ya. Itu nanti berguna ketika kita bekerja ya, karena kita sebagai petugas apalagi sudah dianggap forecaster harus berani memutuskan, tentu kita harus pegang banyak senjata kita macam-macam, baru justifikasi. Setelah itu berdoa berdoa apapun yang terjadi bahwa itu yang maha kuasa. Oke, nah sepertinya ini ya. Jadi ini ya, mungkin yang kemarin agak terlewat ya, saya belum menjelaskan secara detail ya. Kalau ini data hujannya, ya. Nah, data hujannya sama sih ya. Oke ya, baik ya, nanti
seperti biasanya ini gimana nih kontrak kita nih hari ini nih, nanti kan saya biasa ya menjelang jam 10 atau lebih. Sebetulnya masih terkait ini analisis dampak langsung tidak langsung. Kemarin itu kan, nah saya juga nggak tahu, jangan-jangan saya belum mengirimkan ya data ketika contoh perhitungan LTP untuk pos hujan Purwakarta. Kalau nggak salah saya kirim juga data hujannya untuk pos hujan di Purwakarta juga ya, kabupaten maksudnya Cibuka Manah kalau nggak salah ya, data hujan Cibuka Manah. Nah sebetulnya sih kalau saya tuh kepengen ya contoh di Purwakarta sudah dihitung ya sampai ketemu tuh, apa namanya, luas tanam potensialnya. Nah untuk Cibuka Manah juga nih harusnya ya dihitung ya, kan cara hitungnya sama aja ya seperti Purwakarta, data debitnya juga kita pakai ya dari Purwakarta ya, kan dari kabupaten itu ya. Kemudian apa namanya yang membedakan kita lihat nanti ya pasti curah hujannya pasti berbeda. Kalau data anomali SSL-nya itu juga, dan debit ya itu juga ya. Nah, hanya kita mungkin menentukan nanti periode musim kemarau di Cibuka Manah itu kapan ke kapan ya, apakah seperti di Purwakarta ya. Nah kalau itu berbeda ya, sebulan atau 2 bulan ya, itu memang harus disesuaikan cara hitungannya. Itu kembali maksud saya ya, nanti tuh sekabupaten Purwakarta itu banyak ya. Purwakarta itu bagus gitu, data-data hujannya bagus karena itu dikelola oleh PJT ya, PJT juga kalau misalnya ya, forum jasa data jasa kita. Kalau nggak salah Purwakarta itu juga sekitar 12 ya, sebaran pos hujan itu bagus, datanya bagus. Itu kalau setiap titik kamu cari ya, dan setiap titik bisa ditemukan NPT-nya lalu dipetakan, nah itu kan menarik juga ya, dulunya gitu kan ya. Ke produktivitas juga boleh kan, yang namanya dari judul kan, analisis produktivitas padi di Kabupaten Purwakarta, lalu kan di dalamnya diuraikan ya, saya melakukannya adalah metode melakukan ini menggunakan analisis dampak langsung dan tidak langsung. Ini yang membedakan ya, membedakan dengan senior kalian sebelumnya nggak ada. Nah lalu nanti apa tuh kamu judulnya produktivitas kok hasilnya cuma sampai ke LPI, ya udah dilanjutkan. Luas tanam potensial itu tinggal cari saja data informasi, oh di Kabupaten Purwakarta berapa sih rata-rata produksi beras per hektar, 6 ton Pak, karena bagus ya Purwakarta irigasinya, atau 7 ton, ya sudah berapa susahnya tinggal mengalihkan itu dengan LP, ketemu produktivitas ya. Memang mungkin ya di teman-teman sebelumnya kan banyak penelitian menghubungkan anomali SST dengan data produktivitas ya. Ya nanti pembaca lah yang menilai ya. Antara misalnya kamu lakukan secara langsung dan tidak langsung, dengan yang langsung menghubungkan produksi dengan hujan atau produksi dengan anomali SST. Ya seperti itu. Oke ya, kembali ke yang ini, mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya dan menarik. Silakan kalau mau ada yang diskusikan tentang ini ya. Jadi diskusinya nih saya harap benar-benar untuk keperluan kalian gitu kalau bisa ya. Silakan. Ada? Ya kan menarik ya. Aduh, saya baru sekali 2 kali nih ketemu pengunjung atau belum sama sekali gitu kan.
sedangkan saya masih galau gitu. Saya masih galau nih dari tema-tema yang saya ajukan kemarin. Ternyata saya masih bingung, masih pikir-pikir lagi. Makanya saya berikan, ya, ini sesuatu kajian, ya, sesuatu topik yang cukup menarik dan belum pernah ada yang melakukan. Ya, outcome-nya tadi udah kelihatan tuh outcome-nya, hasil hitungan itu bisa tabel, bisa grafik dan langsung dispasialkan. Nah, belum ada. Ya udah, cuma berhenti sampai di situ aja. Ya nggak perlu dikaitkan produktivitas padi, jagung, atau kesesuaian lahan. Nah, berhenti sampai situ aja tuh belum ada yang melakukan. Data pasti dijamin tersedia, ya, data soy, ya, tinggal buka internet. Data hujan, ya silakan kamu pilih kabupaten provinsi mana, saya dukung data hujan. Oke, ya tapi kalau ada juga, ya nggak apa-apa, ini kan penonton buat kamu. Ke depan kamu bisa bikin apa sih namanya, tulisan ilmiah, ya untuk bikin jurnal, kenapa banyak lah ya manfaatnya. Oke, ada yang mau tanya, diskusi? Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Izin Pak, saya masih agak bingung di bagian yang ini kan pasca SOI sama yang El Nino dan La Nino dalam penentuan indeksnya gitu Pak, atau nomornya gitu Pak. Saya masih kayak agak bingung gitu. Kok Iya, ada sumber bacaannya sendiri gitu Pak, biar saya bisa baca langsung gitu. Ini misalkan angka 4 itu dapatnya dari mana, terus angka 3-nya itu dari mana. ini ya penentuan. Jadi gini, oke, ini saya stop dulu yang ini ya, kita kembali ke, ya. Nah, referensi itu memang sangat penting. Yang saya juga tolong ya, kamu juga jangan terlalu mengandalkan saya gitu ya, mencari referensi. Ya. Nah, misalnya dari hitungan ini, kalau di jurnalnya ini kan yang membuat ini Rijal Dibur itu ya, di dalam analisis resiko iklim, ya, analisis resiko iklim. Tapi mengenai kriteria tadi, eh, tadi ya 1 2 3 4 5 itu, ya, dari mana. Nah ya, jadi ini ya, jadi kan ketika saya menyampaikan materi risiko, analisis risiko iklim ya, dalam judul analisis dampak langsung dan tidak langsung, ya, di poin ketiga ini kan saya sampaikan ya, cara penilaian dampak langsung ENSO. Jadi memang kan ada dua pendekatan ya. Ada cara pertama yaitu menggunakan indikator SOI. Ya. Nah nanti cara keduanya menggunakan ASST. Nah, saya katakan kalau yang pakai indikator anomali permukaan laut, suhu muka laut sudah banyak ya, dan memang umum ya. Orang selalu menganalisis mengkaitkannya dengan indikator itu. Tapi yang menggunakan indikator SOI ini memang jarang. Nah, sumber ini kan ya, analisis ini kan saya berikan juga ya, kalau nggak salah kalau referensi dari jurnalnya Ria Gibur ya, ini memuat ya, saya kan hanya menuangkan dalam sini. Nah kemudian dari mana sih Pak itu tadi ya, ya masih bingung kita ya, saya tuh menentukan 1 2 3 4 5. Nah ini ya cari saja nih ya referensinya ya, Leng Pedok dalam Putagalung 2003 ya, mudah-mudahan ada gitu ya. Misalnya ini ada dalam bentuk jurnal, ya itu sudah bisa dijadikan referensi ya, nggak perlu juga mencari buku-buku ya, di buku-buku juga belum tentu ada ya. Tapi bagaimanapun Leng Pedok ini pasti dia ada sumbernya lagi ya. Jadi itu ya, kalau referensi silahkan dari ke sini ya. Atau kalau puasa
nggak memperoleh ya pakai rijal libur ya. Nanti kan leng pedok dalam rijal libur ya, tahun berapa tuh apa jurnalnya rijal libur itu ya. Karena mencantumkan ini di dalam jurnal itu ya. Nah makanya ini ya, jadi untuk memahaminya ya, jadi BOM ya, Biro Meteorologi Australia, menggunakan rumus di atas dalam menghitung SOI ya. Oke ya, cara penggunaan SOI ya ini udah kalian pahami lah ya ketika mulai kuliah materi tentang berkaitan dengan ENSO pasti ya, bersentuhan dengan ini. Nah, selanjutnya nilai SOI dikelompokkan menjadi 5 fase. Ya. Ini tentu bukan dari BOM. Nah ini ya, dari leng pedok dengan buta galur. 5 fase itu apa? Ini fase pertama konstan negatif. Namanya fase itu kan kondisi saat ini terhadap sebelumnya. Gimana sih perubahannya? Kan fase begitu kan. Nah, maka ketika konstan negatif, ya, dia diklasifikasikan atau dikategorikan ke satu. Ketika konstan positif, nah, konstan negatif gimana Pak? Konstan negatif kalau bulan sebelumnya negatif, lalu bulan yang sedang diolahnya negatif, itu namanya konstan negatif. Kalau positif ya sebelumnya positif, bulan ini juga positif. Oke, ya itu dulu ya. Jadi ada yang konstan positif, konstan negatif, masuk 1 dan 2. Oke. Nah lalu ada lagi di sini katakan ya, ini kan istilah dengan penurunan cepat ya. Kan nilai itu kan kalau dari 0 sampai 100 itu kan benar-benar naik cepat ya. Dari 0 sampai minus 100 turun cepat. Maka di sini ada kategori. Fase 3 rapidly falling. Turun dengan cepat ya. Turun kan negatif. Oke, kalau negatifnya tadi cuma min 0,7 lalu berikutnya min 0,9, dia tuh akan di sini nih posisinya. Ya, konstan negatif. Tapi tadi dari misalnya min 0,7 ya, kemudian bulan berikutnya minus 20 sekian ya, kalau 40 nggak ada ya, so itu nggak ada ya, atau minus 19 gitu ya, dari min 0,7 jadi minus 19, maka dia akan masuk ke sini rapidly falling, turun dengan cepat ya. Kebalikannya ini ya, kalau konstannya positif sedikit saja ya, sekitar 0,5 derajat saja, itu masuk dalam konstan. Tapi kalau dari positif 0,7 lalu bulan yang sedang diolah itu 8,5 positif, itu kan sudah rapidly rising ya, meningkat dengan cepat. Oke. Nah, kalau tidak ada masuk semua dalam sini ya, angkanya near zero. Near zero ini angka apa sih Pak? Angka SOI ini ya. Fase SOI bulan yang sedang diolah terhadap bulan sebelumnya cuma mendekati ini saja, near zero, maka dia masuk dalam kategori 5 ya, kategori 5. Nah, maka tugas kita setelah mendapatkan data SOI ini ya, kita lihat kita akan mengolah bulan apa. Tadi kan bulannya ada 12 kan, Januari, Desember. Kalau mau ngitung yang Februari, berarti kita harus memperhatikan Februari dengan bulan sebelumnya, Januari itu setiap tahunnya. Februari 82 dengan Januari 82, Februari 83 dengan Januari. Oh, sampai 2020 misalnya. Ya, ini fase kan ya, pada bulan sebelumnya. Nah, itu kan tadi seperti di Excel tadi ya, saya beri warna itu ya, coklat dan coklat tua itu ya, kan contoh di bulan Januari dan bulan Agustus. Nah, terus saya kan memasukkan kriteria 1, 2, 3, 4 ini ya. Itu tinggal dilihat angkanya ya, dia masuk ke sini ya. Ya, masuk ini ya. Nah, kalau ini kan kalau
anomali SST, El Nino itu kan anomali di atas 0,5 positif 0,5 derajat Celcius ya. Lalu La Nina di bawah negatif 0,5 derajat Celcius gitu kan ya. Kalau menurut SST, kemudian netral antara negatif 0,5 sampai positif 0,5 ya. Ya selanjutnya udah ya bisa Nino, moderate, strong, Nina juga begitu. Nah, kalau berdasarkan SOI ya, ini menurut Lengpedok juga ya begini menyatakan ya, La Nina ketika SOI-nya itu kurang dari 5, La Nina lebih dari 5, tentu netral antara min 5 sampai 5. Nah, sebetulnya ya Lengpedok ini ya lalu mengkategorikan ke fase-fase ini ya, dalam indeks ini ya, itu sudah mengacu dari sini juga ya, maka diperolehlah ini fase kan begini ya, sebetulnya juga sulit ya, ini semua juga nggak bisa pemutlak yang menyatakan tahun ini Nino, tahun ini Nina, bulan ini Nino, bulan ini Nina gitu. Makanya ada salah satu metode berdasarkan fase soy gitu ya. Jadi fase soy itu melihat bulan apa yang sedang diolah ya, kalau dilihat fase bulan sebelumnya setiap tahunnya begitu kan dilihat ya. Nah ketemulah metode ini ya. Nah di dalam bahan paparan saya juga kan dilanjutkan dengan nah dengan ini kan sudah ya kondisi El Nino biasanya digambarkan oleh nah ini konstan negatif dan rapidly falling ya. Jadi negatif tapi dia bisa konstan tapi bisa turun dengan cepat. Nah, La Nina adalah positif, konstan positif atau dia menurun apa meningkat dengan cepat ya, rapidly rising. Nah, normal ya tadi near zero. Udah, jadi kita bisa bingung ya. Jadi dari fase 1, 2, 3, 4, 5 itu gimana cara membedakannya? Adalah nilai perbedaan antara nilai soy pada bulan M2, katakanlah M bulan yang sedang kita olah, dengan nilai soy pada bulan sebelumnya M1. Kan gitu kan? Hitung Januari, ya berarti untuk Januari 82 itu perbedaan Januari 82 dengan Desember 81. Terus sampai tahun 2020. Nah, makanya di sini juga dicontohkan ya, ini juga ada nih jurnal silakan Stone et al 1996 ya membuat grafik fase soy. Ya sebenarnya tadi ya dari Excel yang saya hitung ya bisa saja nanti di modif ya. Ini kan tinggal tampilan grafik saja. Dan ini tadi ya, inilah ya, di Excel cara-cara perhitungan persis sama dengan yang saya contohkan ya untuk Jakarta Januari dan Jakarta bulan Agustus sampai menghitung ke probabilitas. Jadi itu ya. Jadi ya terus ya pasti bingung lah ya kalau karena kamu belum lakukan kan gitu ya. Lalu referensi tadi ya dari Lengpedok, dari Bur ya, dari juga ini kan Bur ya, dari juga tertulis siapa Stone et al. Ya pasti di dalamnya ada membahas tentang. Oke, ada lagi? Silakan siapa tadi yang tanya? Halo? Izin, tadi kan ada yang fase 5 itu tuh mendekati 0 kan Pak. Nah, dari yang dimaksud dengan mendekati 0 itu apakah ada perubahan misalkan di bulan sebelumnya itu ke bulan yang bersangkutan misal dari bulan Juli ke Agustus itu di perubahan nilainya itu mendekati 0 atau bagaimana kita? Atau misalkan dari bulan sebelumnya udah 0, mendekati 0 dan sebelum ke bulan Agustus itu mendekati 0 juga. Oke, ya jadi benar ya pertanyaannya ya, berarti ini ngalir juga nih ya cara 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 pemikiran.
Jadi yang dikatakan dengan nol itu fasenya. Ya, jadi fasenya. Jadi tadi kan kalau nol itu ya oke lah dia mendekati sekitar berapa positif apa ya. Nah kita lihat ya di sini ya kondisi normal adalah fase yang mendekati nol ya. Kemudian saya dikatakan kan ya fase 5 near zero. Nah di contoh perhitungan uh, saya tadi ya di itu ya, mungkin untuk yang masuk dalam kategori 5 ya ini kan agak jarang terjadi ya. Ya agak jarang terjadi ya. Kecuali ini ada di bulan Agustus ya, misalnya di bulan Agustus ini tahun 1984 Agustus 1984 ya. Nah nanti ya ini mungkin nggak tampil ya di ini ya. Jadi begini ya, saya masukkan kategori Pasoso itu tahun 1984 Agustus itu 5. Dari mana tuh 5? Nah kalau kita lihat ini di data soilnya Agustus 84 kita kan melihat ke Juli 84 gitu kan ya. Nah di Agustus 84 2,7, Juli 2,2 ya. Nah dia kan ini ada near zero ya, apa namanya ya fasenya ya cuma 0,5. Ya, coba kita lihat lagi berikutnya 90 ya, 7 Agustus 90. Saya cek dulu nih. Agustus 90. Agustus 90 ya. Datanya di Agustus negatif 5, di Juli positif 5. Ya. Jadi kalau kita lihat ya selisihnya saja itu near zero ya, near zero gitu. Ya. Jadi begini kan, dia tidak konstan positif, dia tidak konstan negatif, apalagi racing falling, apalagi racing rapidly racing, rapidly falling ya. Tidak seperti itu ya. Jadi dari keempat kategori itu tidak dimiliki oleh 2 bulan itu ya, bulan yang sedang dianalisis dengan sebelumnya tidak dimiliki. Pertama itu dulu ya, ini 4-4-nya nggak masuk nih Pak. Nah, maka itu pasti cenderung ke near zero gitu, ke near zero. Bentar saya lihat lagi contoh yang masuk 5 ini. Yang terakhir ya 2009 ya, 2009 Agustus ya. Nanti ini datanya bisa kamu lihat ya. 2009 dan Agustus ya. Kemudian 2008 juga Agustus itu kalau nggak salah masuk 5. Iya 2008 bahkan 2007 pun 5. Nah kalau saya perhatikan ya dari angka-angka yang dinyatakan 5 itu ya near zero ini adalah pertama dia tidak masuk dalam 4 kriteria sebelumnya ya, konstan negatif, konstan positif ya, rapid rising, rapid falling, enggak tuh, hilang semua itu ya. Nah maka kalau tidak itu ya, kalau saya lihat nih dari angka-angkanya ya, dari angka-angkanya memang dia ya kondisinya seperti itu ya. Misalnya bulan sebelumnya negatif, bulan yang sedang dikaji positif ya, dan dia tidak mau masuk konstan mana, negatif enggak, positif enggak. Nah lalu dilihat ke apa namanya keselisihnya ya. Nah, selisihnya itu mendekati mungkin
plus minus 0,5 ya. Kalau saya lihat itu dari datanya ya, dari datanya. Jadi itu ya. Memang pasti sebelumnya kamu pasti bingung gitu ya menentukan ini ya yang near zero itu. Tapi yang pasti near zero pasti 2 bulan angka itu dia tidak masuk dalam fase 1, 2, 3, 4. Ya, gitu. Ya, nanti mungkin dari datanya bisa kamu lihat. Oke. Nah, kalau gitu sekarang saya akan izin dulu ya untuk apel ya sambil kamu juga istirahat. Ya nanti sekitar 10 atau 10:15 lah ya. Saya akan bergabung lagi. Baik ya, saya izin lab dulu. Siap, Pak. Siapa? Terima kasih, Pak.